Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, hari ini kita akan belajar kerajinan dari bahan serat alam. Nah, sebelum kita mempelajari kerajinan dari bahan serat alam, perlu kita ketahui bahwa tujuan pembelajaran hari ini adalah menyatakan pendapat tentang keragaman bahan serat alam yang ada di Indonesia sebagai ungkapan rasa bangga dan wujud rasa syukur kepada Tuhan. Yang kedua, menyatakan pendapat tentang keragaman karya kerajinan dari serat alam sebagai ungkapan rasa bangga dan wujud rasa syukur kepada Tuhan. Yang ketiga, memahami pengemasan produk kerajinan dari serat alam agar tetap awet dan lebih bernilai ekonomis, serta mengidentifikasi fungsi, bahan, alat, dan proses yang digunakan pada pembuatan karya kerajinan dari serat alam di wilayah setempat. Sekarang kita ke jenis bahan kerajinan dari serat alam. Sapu lidi, tas anyaman, dan atap jerami merupakan produk kerajinan berbahan serat yang sering kita manfaatkan dan gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Kita akan mengenal produk kerajinan dari bahan serat alam dan serat buatan dan juga teknik pembuatannya. Jenis dan bahan kerajinan dari serat alam adalah sebagai berikut. Di antaranya enceng gondok, kulit jagung, pelepah pisang, daun pandan, sabut kelapa, dan tali egel. Jenis bahan kerajinan serat alam yang pertama adalah dari enceng gondok. Tanaman enceng gondok itu bisa dibuat berbagai kerajinan tangan karena memiliki serat yang cukup kuat. Agar mudah dibentuk, enceng gondok sebaiknya dikeringkan terlebih dahulu. Hal ini disebabkan enceng gondok merupakan tanaman basah yang hidup di permukaan air. Sebelum dikeringkan, enceng gondok harus dipilih terlebih dahulu. Untuk mendapatkan enceng gondok yang sudah tua, selanjutnya penjemuran dilakukan selama kurang lebih 7 hari dengan cara ditempatkan di permukaan tanah, sehingga dihasilkan enceng gondok yang bersih, lentur, kering sempurna, tidak tumbuh jamur, serta tidak rusak ataupun busuk. Bahan kerajinan serat alam yang kedua adalah kulit jagung. Jagung biasanya hanya dimanfaatkan bijinya untuk keperluan pangan, sedangkan kulit dan rambut jagung tidak dimanfaatkan lagi sehingga menjadi limbah rumah tangga. Namun, ternyata kulit jagung dapat dikreasikan menjadi produk kerajinan yang bernilai estetik yang tinggi. Kerajinan kulit jagung dapat dibuat menjadi aksesoris, pajangan, atau barang yang bermanfaat lainnya. Yang ketiga, jenis bahan kerajinan serat alam dari pelepah pisang. Sebagian besar orang yang menganggap pelepah pisang hanya sebagai sampah yang mencemari lingkungan. Pelepah pisang atau batang semu adalah sampah yang biasanya tidak dimanfaatkan karena dianggap tidak berguna. Namun pelepah pisang itu dapat dimanfaatkan sebagai bahan untuk membuat kerajinan. Apalagi di tangan orang yang kreatif, pelepah pisang itu dapat diubah menjadi sebuah tas, sandal, bingkai lampu, serta produk kerajinan yang lainnya. Proses pemanfaatan pelepah pisang untuk produk kerajinan yang perlu diperhatikan adalah batang pohon pisang yang masih utuh dalam keadaan segar
kemudian pelepah pisang yang sudah dikelupas dan telah dijemur siap digunakan sebagai bahan kerajinan. Nah, ini hasil produk kerajinan berbahan pelepah pisang, yaitu berupa sandal yang bagus. Kemudian jenis bahan kerajinan yang keempat adalah dari daun pandan. Daun pandan pada umumnya digunakan sebagai bahan pewarna alami atau penyedap makanan. Namun pandan merupakan tanaman non-kayu yang termasuk serat alam sehingga dimanfaatkan sebagai bahan untuk membuat kerajinan. Saat ini beberapa pengrajin juga dimanfaatkan pandan sebagai bahan membuat kerajinan yang menarik. Hal ini semakin bertambah nilai guna daun pandan sebagai produk alam yang bermanfaat bagi manusia. Yang keempat, jenis bahan kerajinan serat alam dari sabut kelapa. Kelapa merupakan tumbuhan yang dimanfaatkan semua bagiannya, mulai dari daun, buah, hingga batangnya. Salah satu bagian dari tanaman kelapa yang dapat dimanfaatkan adalah sabut. Sabut kelapa itu terdapat pada buah kelapa. Bagian ini berbentuk serat yang dapat digunakan untuk berbagai keperluan. Misalnya untuk mencuci piring atau membersihkan kerak. Serat sabut kelapa ini juga dapat dimanfaatkan untuk menghasilkan produk kerajinan yang bernilai estetik. Kemudian jenis bahan kerajinan serat alam dari tali egel. Tali egel itu biasanya digunakan sebagai bahan utama maupun bahan pendukung untuk membuat kerajinan tangan. Tali egel adalah lilitan yang terbuat dari daun egel. Daun egel berasal dari pohon sejenis palem bernama gebang. Tali egel dapat diperoleh di berbagai toko-toko kerajinan dan tersedia dengan berbagai ukuran. Nah, ini merupakan produk dari tali egel, yaitu produk kerajinan yang berupa tas yang sangat menarik. Bagian yang kedua adalah kemasan produk kerajinan dari serat alam. Kerajinan yang sudah dibuat perlu ditempatkan dalam sebuah kemasan agar siap didistribusikan. Dengan tujuan pengemasan tersebut adalah menjaga barang-barang kerajinan agar tetap baik dan utuh saat didistribusikan. Hal yang terkait dengan kemasan produk kerajinan dari serat alam, yaitu fungsi dan tujuan kemasan itu apa, kemudian cara pengemasannya bagaimana. Fungsi dan tujuan kemasan. Fungsi kemasan sebagai wadah untuk sebuah produk dan juga memberikan perlindungan pada barang yang dikemasnya. Kemudian memberikan kemudahan dalam penguatan dan memberikan keterangan mengenai sesuatu yang dikemasnya. Adapun tujuan dari kemasan yaitu untuk memberikan pelayanan kepada konsumen, memberikan sesuatu ciri tertentu pada sebuah produk sehingga membedakan dengan produk lain, memberikan daya tarik pada barang yang akan dibeli oleh konsumen. Nah, di dalam cara pengemasan itu dibagi menjadi dua, yaitu cara pengemasan secara tradisional dan juga secara modern. Cara pengemasan secara tradisional itu cara mengemas suatu produk dengan memakai bahan-bahan yang berada di lingkungan rumah. Contohnya, daun kering, jerami, koran bekas, serbuk gergaji, sekam, atau potongan kertas. Adapun cara pengemasan secara modern itu biasanya telah disiapkan oleh perusahaan industri kemasan. Contohnya, plastik, mika, fiber, karton,
pengemasannya. Serpihan kayu itu bisa dimasukkan ke kemasan untuk menjaga produk agar produk tersebut tetap aman dan tahan guncangan dan tidak cepat rusak. Kemasan yang berupa wadah pelindung produk bisa terbuat dari bahan alami ataupun sintetis.